Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Putri Mandiri, nomor induk mahasiswa 2021008002, kelas MN 21C, di mana di sini saya akan menganalisis manajemen risiko pada PT Astra Honda Motor AHM. Nah, PT Astra Honda Motor AHM merupakan pelopor industri sepeda motor di Indonesia. Didirikan pada 11 Juni 1971 dengan awal PT Federal Motor, yang sahamnya secara mayoritas dimiliki oleh PT Astra International Ribhan dan Yusuf 2016. Saat itu, PT Federal Motor hanya merakit, sedangkan komponennya diimpor dari Jepang dalam bentuk CKD atau Completely Known. Nah, Devia Rizky Anggarini Putri et al. 2021. Nah, manajemen risiko yang telah dijalankan oleh perusahaan AHM adalah yang pertama yaitu keunggulan teknologi Honda Motor. AHM memiliki keunggulan teknologi yang diakui di seluruh dunia dan telah terbukti dalam kesempatan baik di jalan raya maupun di lintasan balap. Keunggulan ini termasuk mesin yang bandel dan irit bahan bakar, menjadikan Honda sebagai pelopor kendaraan roda 2 yang ekonomis. Manajemen risiko perlu mempertahankan dan meningkatkan keunggulan teknologi ini dengan melakukan inovasi yang terus-menerus, penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan, serta memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas dan keamanan. Nah, untuk yang kedua yaitu mengenai kompetisi dengan pesaing. Honda juga harus memperhatikan pesaing seperti Yamaha dan Suzuki, yang juga memiliki inovasi-inovasi yang luar biasa. Manajemen risiko yang perlu mengidentifikasi potensi ancaman yang dihadapi dari pesaing, seperti perubahan tren pasar, produk baru yang lebih menarik, atau strategi pemasaran yang agresif. AHM harus mengembangkan strategi yang dapat menjaga daya saingnya seperti menghasilkan inovasi yang lebih maju, meningkatkan kualitas produk, dan memperkuat citra merek Honda. Yang ketiga yaitu citra merek dan strategi pemasaran. Penting bagi AHM untuk membangun dan menanamkan citra merek yang lebih baik kepada pelanggan. Manajemen risiko harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi citra merek, seperti kepuasan pelanggan, reputasi perusahaan, dan kualitas pelayanan. AHM juga harus melakukan riset pasar dan memahami kebutuhan serta preferensi pelanggan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih unggul. Selain itu, risiko yang strategi pemasaran seperti perubahan perilaku konsumen atau regulasi pemerintah juga perlu dikelola dengan baik. Nah, yang terakhir yaitu mengenai inovasi. Untuk tetap bersaing dalam industri yang terus berkembang, AHM harus terus melakukan inovasi. Manajemen risiko harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk berinovasi, seperti perubahan teknologi, sumber daya manusia yang terampil, atau kerjasama dengan pihak eksternal. AHM perlu mengembangkan proses manajemen inovasi yang efektif, memantau tren industri, dan mengidentifikasi peluang baru untuk pengembangan produk dan layanan. Nah, secara keseluruhan, manajemen risiko yang telah dilakukan oleh PT Honda Motor AHM melibatkan identifikasi dan pengelolaan risiko yang terkait dengan keunggulan teknologi, kompetisi dengan pesaing, dan citra merek strategi. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan manajemen risiko yang telah dijalankan oleh PT Astra Honda Motor, yaitu pengakuan keunggulan teknologi. AHM memiliki keunggulan teknologi yang diakui di seluruh dunia dan telah terbukti dalam berbagai kesempatan. Hal ini menunjukkan bahwa AHM telah berhasil mengelola risiko terkait dengan pengembangan teknologi yang berkualitas tinggi. Yang kedua yaitu pemenuhan kebutuhan pelanggan. AHM mengembangkan teknologi yang dapat memenuhi atau menjawab kebutuhan pelanggan, seperti mesin, bandel, dan irit bahan bakar. Menjawab kebutuhan pelanggan, dengan demikian, AHM telah mengelola risiko terkait dengan kebutuhan dan harapan pelanggan yang tinggi.
Yang ketiga yaitu mengenai inovasi. AHM menyadari pentingnya inovasi untuk tetap bersaing dalam industri otomotif. Dalam analisis tersebut disebutkan bahwa AHM perlu membuat inovasi-inovasi yang lebih maju lagi. Hal ini menunjukkan kesadaran perusahaan akan pentingnya mengelola risiko inovasi dan mengembangkan strategi untuk menciptakan produk dan layanan yang unggul. Kemudian untuk kekurangan manajemen risiko terhadap PT AHM yaitu yang pertama persaingan dengan kompetitor. Disebutkan bahwa AHM memiliki kompetitor seperti Yamaha dan Suzuki yang juga memiliki inovasi-inovasi yang luar biasa. Oleh karena itu, AHM perlu lebih memperkuat strategi pemasaran dan inovasi untuk mengatasi persaingan tersebut. Yang kedua yaitu mindset citra. Dalam analisis tersebut disebutkan bahwa AHM perlu membuat dan menanamkan mindset citra dari Honda yang lebih baik lagi kepada pelanggan. Ini menunjukkan bahwa manajemen risiko dalam hal citra merek dan persepsi pelanggan masih perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Nah, dari penelitian di atas memiliki kesimpulan dan saran dari saya secara pribadi yaitu untuk kesimpulannya AHM memiliki keunggulan teknologi yang diakui di seluruh dunia, terutama dalam hal mesin yang bandel dan irit bahan bakar. Hal ini menjadikan AHM sebagai pelopor kendaraan roda 2 yang ekonomis. Yang kedua, meskipun memiliki keunggulan teknologi, AHM juga menghadapi persaingan dari kompetitor seperti Yamaha dan Suzuki yang memiliki inovasi-inovasi yang luar biasa. Yang ketiga yaitu AHM perlu meningkatkan mindset citra dari Honda kepada pelanggan dengan tujuan memperbaiki persepsi dan citra merek. Yang keempat yaitu AHM perlu terus melakukan inovasi yang lebih maju lagi untuk menjaga keunggulan teknologi dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kelima, dalam menghadapi persaingan, AHM perlu mengembangkan strategi pemasaran yang lebih unggul untuk memperkuat posisi pasar. Nah, untuk saran yaitu yang pertama, meningkatkan strategi pemasaran. AHM perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap strategi pemasaran yang ada dan mengembangkan strategi yang lebih unggul. Yang kedua, fokus pada inovasi terus-menerus. AHM harus tetap berkomitmen pada penelitian dan pengembangan untuk menciptakan inovasi yang lebih maju lagi. Yang ketiga yaitu penguatan citra merek. AHM perlu melakukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki dan meningkatkan citra merek Honda. Ini bisa melibatkan kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan, memberikan pengalaman pelanggan yang positif, dan membangun hubungan jangka panjang dengan mereka. Nah, itulah studi kasus yang bisa saya jabarkan mengenai PT AHM. Semoga cukup jelas dan bermanfaat bagi yang mendengarkan. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.